Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama kami di channel Kang Masyuri. Semoga pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dan tetap mendapatkan karunia dan juga kelancaran dalam segala usaha dan urusannya. Dan semoga saja untuk saudara-saudaraku yang pada kesempatan kali ini sedang menyaksikan dan menyimak di channel Kang Masyuri ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan pertolongan, perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kami akan berbagi ya tentang cara yang mengatasi rizki yang seret. Ya, siapapun orang pasti pengen rizkinya lancar, dan apabila sedang mengalami kondisi yang seret karena memang kondisi COVID-19 ini masih belum pulih ya, tapi jangan khawatir ya, insya Allah semuanya akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita ada niat yang kuat, ada etikat yang baik, ada bentuk ikhtiar baik lahir maupun batin. Tentunya pasti segala kondisi apapun termasuk kondisi COVID-19 ini tidak akan berpengaruh, dan semoga kita semua yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, bagi saudara-saudara yang tetap masih menyaksikan ataupun menyimak video dari kami, jangan lupa yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe dulu, di like dan komentarnya juga. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal jariah, amal sedekah jariah buat saudara-saudaraku, sehingga apa yang menjadi keinginan ataupun hajat semua saja bisa terkabul dan terwujud dengan cepat. Baiklah, kita kembali ke pokok utama tadi ya. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang bagaimana caranya mengatasi rezeki yang seret. Dan ini kebetulan sangat mudah untuk dilakukan ya, dan juga sebagai amaliyah rutinitas ya. Semoga menjadi istiqomah untuk kita jalani, untuk kita memperbanyak nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi Anda yang sedang mengalami kondisi seret, mungkin dari bentuk usahanya, entah itu jualan, entah itu bisnis, entah itu usaha jasa dan sebagainya. Bagi yang sedang mengalami seret rezeki, silakan usahakan setiap pagi itu melaksanakan sholat duha. Sholat duha, karena sholat duha itu bisa dilaksanakan ketika matahari terbit ya. Insya Allah jam 7 ya, atau pukul 7 itu sudah bisa dimulai atau dilaksanakan
sampai menjelang waktu duhur, ya sekitar jam 11 lah ya. Kalau duhur jam 12 itu insya Allah jam 11 itu masih bisa. Dan untuk melaksanakan teknik sholat duha ini, ya usahakan ya paling tidak diusahakan 6 rakaat. Artinya kita melaksanakan sholat duha ini 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi, ya niat lagi 2 rakaat salam lagi sampai 3 kali ulangan. Nah kalau 3 kali ulangan berarti itu jumlahnya 6 rakaat, ya 6 rakaat per 2 salam begitu. Nah untuk masalah suratnya itu bebas ya. Kalau mungkin saudara-saudaraku semua hafal surat Ad-Duha ya Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan seterusnya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak hafal ya atau kurang hafal, itu suratnya bebas. Dan yang lebih utama juga boleh melaksanakan dengan membaca surat Al-Kafirun ya sekali, kemudian surat Al-Ikhlas sekali pada rakaat kedua gitu. Jadi rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas atau Kulhu ya, semuanya dari selama 6 rakaat itu boleh. Ataupun misalnya masih belum bisa Al-Kafirun, masih kurang hafal misalnya, ya bebas sehafalnya, surat apa saja boleh ya, seperti itu. Dan ketika sudah selesai melaksanakan sholat duha ya 6 rakaat ya, setelah salam ya, kemudian membaca istighfar ya, Astaghfirullahaladzim itu sebanyak 100 kali ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 100 kali ya. Kemudian setelah istighfar membaca sholawat Nabi ya, sholawat nabinya yang pendek-pendek saja ya. Di sini kita upayakan membaca surat sholawat Jibril ya, yang pendek ya, sallallahu ala Muhammad ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu 100 kali juga ya. Kemudian setelah selesai 100 kali lalu membaca Ya Rahmanu Ya Rahim ya. Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim itu boleh sebanyak 150 kali ya. Jadi 3 bacaan tadi, istighfar 100 kali, sholawat Nabi 100 kali, dan Ya Rahman Ya Rahim itu 150 kali. Nah setelah selesai barulah kita berdoa ya. Nah doanya bagaimana? Doanya silakan dengan bahasa sendiri, mintalah kepada Allah ya agar Allah mempermudah ya kelancaran rezeki ya, supaya tidak dipersulit untuk datangnya rezeki. Ya Allah, saya mohon dengan rahmat-Mu ya Allah, lancarkanlah usaha, lancarkanlah daganganku, sehingga rezeki yang Kau berikan kepada kami itu lancar. Silakan diolah dengan bahasa sendiri seperti itu ya. Kalau misalnya hafal doa setelah sholat duha ya, itu lebih bagus lagi. Jadi baca doa sholat doa setelah sholat ad-duha itu 100 kali, kemudian dibaca membaca doa sesuai dengan bahasa kita sendiri. Jadi Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka dan seterusnya ya. Kalau memang ini belum hafal ya silakan membaca doa dengan bahasa sendiri ya. Ya Allah, saya mohon
diberikan kelancaran rezeki ya Allah dari usahaku, daganganku dan sebagainya. Ya, seperti itu. Dan setelah itu selesai, silakan aktivitas seperti biasa. Dan ini ada catatannya, ada catatan. Usahakan setelah melaksanakan ini itu sedekah, seberapapun sedekahnya, mau masukkan kotak masjid, mau kasih ke anak yatim, mau ngasih makanan boleh. Ya paling tidak setiap hari Jumat laksanakanlah sedekah. Ya, Jumat pagi ya, artinya setelah kita melaksanakan teknik yang tadi. Dan upayakan amalan ini dilaksanakan selama 40 hari berturut-turut. Ya, selama 40 hari berturut-turut. Di sini juga akan melatih kita untuk berupaya supaya ibadah kita ini istiqomah. Ya, jadi jangan niatkan untuk nanti 40 hari, nah setelah 40 hari nanti kalau sudah selesai terus sudah nggak melaksanakan lagi ya. Jadi bukan seperti itu. Artinya insya Allah dalam waktu 40 hari ini akan nampak hasilnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang punya halangan misalnya seperti itu? Ya kalau misalnya sedang halangan ya tidak perlu mengamalkan. Ya tentunya Allah lebih paham, lebih tahu. Yang penting kita nggak usah berkecil hati. Wah ini kalau saya ibu-ibu kan banyak halangannya, jadi nggak bisa dong selama 40 hari berturut-turut. Ya sudah nggak apa-apa. Ya mungkin dalam hitungan 40 hari ya Allah akan memudahkan rezeki kita. Ya semoga saja mungkin sebelum 40 hari juga Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita berbaik sangkalah kepada Allah seperti itu. Ya, gua rasa sudah jelas ya. Jadi silakan amalkan amalan ringan ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk melancarkan rizki kita yang selama ini sedang mengalami kesusahan. Seret ya. Jangan lupa niatkan dengan ibadah kepada Allah. Kalau niat ibadah berarti ya niat ikhlas, yakin dan pasrah kepada Allah seperti itu. Ya mungkin hanya itu saja yang perlu disampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Silakan bagi yang masih belum jelas bisa tanyakan langsung lewat kolom komentar atau bisa menghubungi nomor chat kami. Ya di situ sudah ada. Ya sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.